Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini saya akan memberi sedikit presentasi mengenai resensi tugas studi ilmu kalam dan tasawuf ini. Maka dari itu langsung saja saya mengambil presentasi mengenai kitab Tahafut. Jadi nama dari pengarang, nama aslinya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, atau biasanya sering akrab kita sapa dengan Ibnu Rushd. Beliau ini sangat terkenal di dunia Islam. Ia tidak saja dikenal sebagai ahli fikih, Ibnu Rushd juga dikenal sebagai seorang filsuf muslim. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan fenomenal dalam bidang filsafatnya ini adalah Tahafut, keruntuhan kitab Tahafut. Kitab ini tulisnya sebagai bantahan kritik atas kitab Al-Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifah, keruntuhan filsafat. Jadi tak ada catatan persis kapan Ibnu Rushd menulis kitab Tahafut, tetapi yang jelas jika menilik di kitabnya yang lainnya seperti Fas'al Maqal fi Mahbaina al-Hikmati wal Asyariati min al-Ithhal, kitab pemutus tentang pertemuan agama dan filsafat, dan Manahij al-Adillah untuk di pembuktian. Kitab ini ditulis saat Ibnu Rushd berusia mencapai puncak kematangan rasional berpikir, kira-kira saat berusia 50 tahun ke atas. Jadi indikasi kematangan ini misalnya terlihat tatkala Ibnu Rushd menggunakan kata yang sama untuk nama bukunya sebagaimana Al-Ghazali, yaitu Tahafut, yang berarti kontradiksi atau keruntuhan. Jadi Ibnu Rushd tidak secara gamblang menyebutkan kontradiksi siapakah yang dimaksud, tetapi cukup disebutkan dengan Tahafut, bukan Tahafut al-Falasifah. Sebab tidak semua asumsi Al-Ghazali bantah oleh Ibnu Rushd. Namun banyak pihak meyakini bahwa karya itu dimaksudkan atas bantahannya terhadap Al-Ghazali mengatakan tentang keruntuhan filsafat. Hal serupa juga terlihat dalam karya Al-Ghazali yang dengan menyebutkan karyanya Tahafut al-Falasifah. Penamaan tersebut dimaksudkan Al-Ghazali untuk menyerang keprofanan pemikiran para filsuf, terutama dalam beberapa persoalan filsafat, ketuhanan, dan kosmologi. Al-Ghazali tidak menyerang keseluruhan pemikiran filsafat, namun dia menganggap ada sesuatu yang salah dalam pemikiran filsafat yang dilakukan oleh banyak orang pada saat itu. Tentu saja tidak tepat memosisikan Al-Ghazali antipati terhadap filsafat secara total. Begitu pula mengklaim bahwa Ibnu Rushd mengkritik keseluruh bantahan Al-Ghazali atas filsafat, sebab sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman Dunya dalam pengantar atas terjemahan kitab At-Tahafut al-Falsafah, kitab Al-Ghazali ini ditulisnya ketika ia dalam fase skeptis, jadi dalam masa ragu dia menulis ini, yakni ketika ia belum mendapatkan petunjuk pada hakikat kebenaran sejati. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Al-Ghazali dalam mukadimah kitab tersebut dengan berkata, kami tidak menetapkan dalam buku ini kecuali mendustakan mazhab mereka para filsuf, sedangkan untuk mengafirmasi mazhab yang benar kami akan menyusun sebuah buku yang berjudul Qawaid al-Aqaid. Dengan buku tersebut kami bermaksud melakukan afirmasi, bagaimana kami bermaksud dengan rekonstruksi dengan buku Tahafut. Jadi kata Sulaiman Dunya, kitab At-Tahafut al-Falsafah Al-Ghazali tidak dijadikan sesara untuk membantah atau menyerang Ibnu Rushd, melainkan para ahli filsafat dalam karya Al-Ghazali itu menyerang dengan para filsuf barat yang keliru dalam memahami Ghazalianullah, ujarnya. Sementara di lain waktu Ibnu Rushd dalam karyanya yang mengungkapkan faktor yang menjadi pemicu kritik Al-Ghazali atas filsafat adalah Ibnu Sina yang tidak menjabarkan secara komprehensif, terutama tentang karya keruntuhan ketuhanan dan kosmologi, sehingga pada dasarnya kitab ini selain ditujukan sebagai sanggahan Tahafut al-Falasifah, secara langsung juga membantah pemikiran Ibnu Sina. Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat perbedaan antara Ibnu Rushd, Al-Farabi, dan Ibnu Sina pada pengaruh ide-ide Neoplatonisme. Ia lebih sedikit dipengaruhi oleh ide
Platonisme yang menolak ide penciptaan dari tiada dan menetapkan keabadian materi. Kekufuran. Jadi dalam kitab Ibn Rushd menyangga asumsi Al-Ghazali. Dalam simpulannya Al-Ghazali menetapkan 20 persoalan, 17 masalah diantaranya oleh Al-Ghazali dikategorikan sebagai bid'ah. Jadi di akhir bukunya ada 3 perkara yang disebutkan Al-Ghazali akan menyebabkan pada kekufuran. Ketiga hal tersebut yaitu pendapat filsuf bahwa alam itu azali atau qadim, internal in the past. Jadi pendapat filsuf bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal partikular, juz'ian. Jadi dan terakhir adalah paham filsuf yang mengingkari adanya kebangkitan di akhir kebangkitan tubuh ini di hari akhirat. Jadi menariknya ketajaman berpikir dengan menggunakan akal rasional dapat diselaraskan dengan penafsiran agama secara rasional, sekalipun interpretasi yang dihasilkan tetap sejalan dengan sumber agama yaitu Al-Quran dengan Sunnah. Bahkan Ibn Rushd tak segan bersimpulan dalam kajiannya dan menegaskan bahwa para filsuflah yang mampu menguak rahasia Al-Quran dan mentakwilkannya. Ibn Rushd berusaha melakukan klarifikasi atas persepsi Al-Ghazali. Pembelaan terhadap para filsuf dilakukan dengan mengklarifikasi keberadaan filsafat dan merumuskan harmonisasinya dengan agama. Menurut Ibn Rushd, syariat merupakan jalan hidup yang benar, maka tentu menyuruh mempelajari sesuatu yang benar pula, tidak dapat bertentangan syariat dan filsafat. Bahkan agama menyuruhkan manusia untuk berfilsafat, karena sejatinya kebenaran tidak akan berlawanan dengan kebenaran yang lainnya. Make sense ya? Sebaliknya akan semakin menguatkan, dan jika sesuai itu tidak ada persoalan, tetapi jika berselisih harus dilakukan ta'wil. Ini harus dilakukan interpretasi sehingga bisa sesuai dengan pendapat akal. Terdapat beberapa ayat yang menyuruhkan penggunaan akal untuk memaksimalkan peran akal, antaranya Quran surah Al-Hasyr, Quran surah Al-A'raf, Quran surah Al-An'am, Quran surah Al-Ghasyiyah, Al-Imran 191. Jadi polemik eksistensi alam dan Tuhan jadi ini merupakan analisis Nasrullah. Jadi analisis yang disampaikan Ibn Rushd mengisyaratkan bahwa inti perbedaan atau kritik atas filsafat terjadi karena perbedaan interpretasi dan sudut pandang, terutama mengenai 3 pokok utama yang dipersoalkan Al-Ghazali dan bisa menyebabkan kafir. Terkait dengan alam adalah eksistensi yang qadim dan azali. Misalnya Ibn Rushd berpandangan perbedaannya hanya bersifat tekstual dan tidak menyentuh substansi, khilaf lafzi. Jadi bagi Ibn Rushd sejumlah analisis tentang eksistensi alam tidak bertentangan dengan Al-Quran. Interpretasi yang ada tidak menafikan tentang Allah sebagai pencipta alam. Ada 3 kategori wujud atau eksistensi yang masyhur dipahami, yaitu eksistensi yang muncul akibat pengaruh yang diwujudkan oleh faktor eksternal, sifatnya pun tak terdiri sendiri karena terdiri dari bahan tertentu dan didahului oleh dimensi waktu, termasuk kategori antara lain air, tanah, dan benda lainnya. Sedangkan kategori eksistensi kedua adalah negasi dari poin pertama, artinya keberadaan eksistensi ini tak didahului oleh dimensi waktu ataupun timbul karena pengaruh faktor eksternal, tapi eksistensi ini ada sejak dahulu atau sering disebut dengan wujud al-qadim. Kedua kategori ini hampir tak dipersoalkan di kalangan filsuf dan para ahli kalam mutakallimin. Lantas di manakah sisi perbedaan yang diperdebatkan adalah eksistensi ketiga, yaitu eksistensi yang tidak berasal dari sesuatu dan tidak didahului oleh dimensi waktu. Akan tetapi keberadaan yang dimunculkan oleh zat yang maha dahulu, sang Khalik. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah kebenaran alam semesta. Jadi menurut Plato, dalam eksistensi yang bersifat terbatas, artinya keberadaan dalam alam tidak sama dengan indalui zat qadim. Itu berbeda dengan eksistensi Aristoteles yang menganggap bahwa waktu dan eksistensi qadim tersebut tidak terbatas sampai dengan eksistensi baru wujudmu. Artinya ditegaskan oleh Ibn Rushd, sifat dahulu yang dimiliki oleh
alam tidak sama dengan sifat qadim yang dimiliki Allah. Sebab mustahil penciptaan yang dilakukan dari titik nihil. Karenanya alam juga bersifat dahulu sekalipun memang tak sejajar dengan qadimnya Allah. Argumentasi ini diperkuat dengan nukilan ayat Al-Quran. Ibnu Rushd menyebutkan antaranya Quran Surah Hud ayat 7 dan Quran Surah Ibrahim ayat 48. Dengan demikian gagasan tentang alam bersifat dahulu permulaan, tidak berseberangan dengan Al-Quran. Baik, ini adalah penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa di like dan di komen, di subscribe channel ini untuk memajukan channel ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.